Ya, selamat siang rekan-rekan. Kali ini saya mau share terkait materi yang sebenarnya masih nyambung ya dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita bahas di area strategi itu ada beberapa strategi yang bisa kita implementasi, backup restore, pilot like, warm standby, sama multi site aktif-aktif. Sebenarnya dari keempat strategi tersebut itu ada plus dan minusnya juga ya. Jadi memang teman-teman harus menimbang mana strategi yang cocok terhadap kebutuhan bisnis yang teman-teman jalankan. Nah ini sebenarnya ini ada materi tambahan lagi ya. Eh, Kalau dilihat dari judulnya sih ini pilot like with reserve capacity. Nah ini maksudnya apa? Jadi teman-teman apa namanya bisa menerapkan strategi pilot like tapi benefit RTO sama RPO-nya itu seperti warm standby. Nah, ini tentunya berbeda ya dari strategi warm standby yang biasa karena sebenarnya ini strateginya pilot like tapi di combine atau dikonfigurasi dengan teman-teman diharuskan untuk mereservasi on demand capacity di Amazon Web Service ya. Jadi ini materinya benar-benar segmented di cloud-nya AWS ya. Saya nggak tahu dari cloud yang lain ada mekanisme seperti ini juga atau enggak. Bagi teman-teman yang tahu mungkin bisa 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 komentar ya nanti. Jadi kalau ini berarti khusus AWS ya. Oke, jadi seperti di judul ya kita udah mention soal on demand capacity reservation. Jadi capacity reservation di AWS ini ada beberapa jenis sih. Cuma kita nggak akan bahas detail per poin-poinnya. Namun yang bisa kita implementasi di strategi di R ini, kita akan melakukan capacity reservation mencangkup availability zone gitu ya. Jadi kita akan reservasi di zona tertentu, di zona tertentu, tapi bisa akun AWS kan karena biasanya kalau akun production dan non production ya atau yang biasa teman buat testing itu sih idealnya dipisah ya. Selain untuk masalah cost security juga ya itu lebih enak aja sih lebih confidence kalau kita mau coba-coba di sana. Jadi kita nggak bisa atau nggak perlu khawatir itu nyenggol akun production ya. Nah, jadi dengan kita melakukan reservasi capacity di zona ini, kita akan melakukannya itu cross account ya, tapi dengan zona yang sama. Jadi dari gambarannya ini, teman-teman memiliki dua akun AWS yang berbeda. Akun satu buat production dan satu non production. Tapi di situ ada capacity reservation yang kita sharing. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini gambarannya. Jadi strategi yang kita di area yang kita mau implementasi adalah mix ya, bukan mix ya. Mungkin bisa dikatakan fusion antara pilot like sama rope standby. Jadi secara secara cost itu sama dengan pilot like, tapi RPO sama RTO kita bisa dapat benefit seperti kita implementasi di strategi home standby. Gitu. Tentunya strategi ini akan lebih kompleks ya, cuma kan benefit yang kita dapat juga lebih oke ya. Jadi ini bisa teman-teman pertimbangkan juga sebagai opsi di strategi yang teman-teman bisa gunakan. Tapi bagi saya pribadi sih kalau misalnya teman-teman itu mengoperasikan atau bergerak di industri bank atau financial service sih, ya dari saya pribadi tetap eh, menyarankan untuk mengimplementasi multiset aktif-aktif ya, karena kan industri finansial itu sangat sangat riskan sekali ya apabila ada downtime yang walaupun sebentar itu ya sangat krusial lah gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang di luar industri itu ya mungkin opsi ini bisa teman-teman pertimbangkan ya. Nah, ini gambaran diagramnya. Jadi cost-nya seperti pilot like tapi nilai RPO dan RTO itu kita dapat seperti yang
di strategi home standby ya. Nah, ini mau kilas balik aja. Jadi kalau pilot like strategi kan itu yang aktif itu datanya ya. Jadi RDS itu kita replikasi secara real time di secondary region atau backup region yang kita tentukan ya. Jadi di sini yang nggak ada tuh ya application instance-nya ya dan application load balancer-nya. Jadi kalau di pilot Lex ya berarti capacity resource yang kita akan konfigurasi atau utak-atik ya terkait application instance sama application load balancer-nya. Jadi RDS itu udah aktif, tinggal kita gunakan aja. Ini gambaran singkatnya ya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi di sini ilustrasinya seperti ini kurang lebih. Jadi ada dua akun ya, yang kalau lihat teman-teman bisa lihat yang di bawah itu DevTest account. Jadi maksudnya ini akun AWS yang berbeda dengan akun yang production account ya. Jadi production account itu punya dua region, tapi di DevTest account itu cuma satu region. Nah nanti capacity reservationnya kita bisa sharing nih antar AWS account. Cuma teman-teman juga harus tentukan ya availability zone-nya itu harus yang sama antara secondary region di akun production dengan DevTest account. Nah ini harus sama karena tipe reservasi yang kita akan gunakan yang tipe availability zone yang sama gitu sih. Nah ini ilustrasinya. Nah kurang lebih begini. Jadi ketika ada hambatannya atau kendala atau isu di akun production yang primary, nanti di secondary region di akun production itu akan aktif. Cuma ini akan apa ya namanya? Kekurangannya adalah kita harus menonaktifkan resource yang ada di DevTest account. Jadi capacity reservation yang kita telah set itu bisa dialokasikan ke secondary region. Nah ini salah satu opsi yang bisa teman-teman coba. Jadi kan kalau DevTest account mah ya udahlah, kalau misalnya ada isu kan ya nggak apa-apa di pending dulu. Tapi kan kalau yang production account kan nggak mungkin kita tunda-tunda atau pending dulu ya kalau ada sesuatu ya. Jadi di sini ditekankan bahwa kalau terjadi ada isu di production account, nah itu akan secara otomatis resource yang ada di DevTest account itu akan dinonaktifkan dan alokasinya akan diberikan kepada secondary account, ya secondary region yang ada di production account gitu. Jadi capacity reservation-nya di sharing antar zona seperti ini sih. Oke. Nah ini setelah kita sudah dapat gambarannya, ini ada beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan ya sebelum teman-teman mengimplementasi ini. Tadi kan di awal juga sudah disebutkan bahwa opsi ini tuh sebenarnya opsi yang agak kompleks ya daripada kita menjalankan pilot like atau RAM standby yang secara normal yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ini ada beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan. Jadi teman-teman sebelum apa namanya mereservasi capacity itu teman-teman harus hitung benar-benar sih compute capacity di dev sama nanti di secondary region di production account itu sudah sesuai atau belum. Jangan sampai nanti reservasi kapasitinya itu kelebihan ataupun kurang. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu ya nanti ada biaya yang timbul juga sih. Jadi malah jatuhnya lebih mahal. Nanti teman-teman harus hitung dengan benar-benar reservasi resource yang mau ditentukan itu seberapa besar. Itu sih. Ya, terus yang kedua, apa namanya? Teman-teman juga harus tentukan ya, maksudnya tipe instance yang oke itu tipe apa. Jadi nanti biar lebih spesifik lagi
tipe instance yang mau kita reservasi. Jadi impact-nya diskon atau diskon harga yang teman-teman dapatkan itu lebih besar ya. Jadi semakin spesifik tipe instance atau resource yang kita mau set itu, nanti timbal baliknya teman-teman dapat diskon cost yang lumayan besar sih. Nah, ini poin ketiga itu kurang lebih sama. Nah, terakhir sih paling ya kalau bisa semua ini dilakukan secara automate ya. Jadi nanti di secondary region di production account itu kalau bisa juga sama di set juga load balancer. Terus ketika ada isu atau masalah di production account di primary region, nah itu harus dilakukan secara otomatis. Itu sih. Ya ini tadi. Jadi ini teman-teman bisa bisa bebas ya, maksudnya mau reservasi kapasitas seberapa besar. Jadi semakin banyak semakin banyak komitmen ya, durasi komitmen yang teman-teman gunakan ya semakin banyak diskon yang teman-teman peroleh. Nah ini sih yang kalau misalnya teman-teman mau lebih spesifik ya, ini kan instant saving plan. Ini selama 3 tahun all upfront berarti dibayar di awal. Nah ini teman-teman bisa dapat sampai 72% diskon ya. Nah ini lebih murah. Makanya tadi di awal di slide sebelumnya ditekankan teman-teman harus menghitung secara detail ya kebutuhan compute teman-teman itu seberapa besar atau seberapa butuh. Nah makin makin detail, makin teman-teman bisa menentukan misalnya sampai tipe instance apa aja yang teman-teman mau reservasi. Nah itu semakin gede juga diskon yang teman-teman peroleh sih. Nah itu kira-kira. Nah ini yang apa namanya yang paling sederhana aja teman-teman bisa dapat 27% diskon ya. Ini contohnya di M7 i instance ya. Ini dengan combo saving plan 1 tahun no upfront. Nah ini sih. Jadi teman-teman bisa bisa coba kalkulasi ulang lagi ya sebelum melakukan reservasi instance. Nah ini limitasi dari DR arsitektur yang kita bahas. Nah ini teman-teman harus benar-benar tahu ya cara ngedetect ketika ada ISO di primary region-nya. Terus teman-teman juga harus tahu trigger untuk file over prosedurnya itu seperti apa. Jangan sampai nanti ketika ada isu teman-teman tidak secara otomatis gitu file over traffic ke secondary region. Nah itu kan sangat apa namanya sangat berdampak ya terhadap bisnis, dan kerugian yang kita bisa dapat juga semakin besar kalau misalnya eh, secondary region itu gagal untuk beroperasi ketika ada masalah di primary region gitu sih. Nah ini eh, nah ini yang tadi sempat kita bahas ya, bahwa di dev atau tes account itu juga harus kita matikan ya supaya reservasi instance bisa kita oper ke secondary region yang ada di akun production sih. Nah ini semuanya harus teman-teman lakukan secara otomatis, dan kalau bisa ini dilakukan simulasinya ya supaya ekspektasi yang teman-teman peroleh itu semakin akurat ya. Ini sih limitasinya. Nah ini yang terakhir ya, ini opsi ini sebenarnya opsi yang sangat kompleks karena ya tadi di awal sudah kita bahas ya, bahwa dari mulai untuk menentukan seberapa besar reservasi compute itu teman-teman harus hitung secara matang. Jangan sampai nanti itu kelebihan atau kekurangan, karena itu akan mempengaruhi terhadap cost yang akan kita keluarkan sih. Terus masalah failover juga teman-teman itu sangat ditekankan untuk dilakukan secara detail, tentukan triggernya dengan tepat, dan jangan lupa untuk melakukan simulasinya ya. Ini sangat-sangat harus sih.
supaya benar-benar hasilnya sesuai ekspektasi. Jangan sampai kita melakukan ini tapi ternyata kita tidak dapat benefit yang kita ekspektasi gitu. Mungkin ini akhir slide saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu terima kasih.